Sudah mendekati beberapa partai dan juga termasuk Partai Gerindra, partai Mas kita yang dipimpin sekarang ini ketua, benar tuh? Ya, itu kan namanya sah-sah saja ya. Iya. Untuk berkomunikasi dengan berbagai macam partai politik sah-sah saja. Iya. Dengan Gerindra, tentu karena kebetulan saya ini adalah mantan seorang prajurit dan notabene ketua umum Partai Gerindra adalah Bapak mantan Panglima saya, Bapak Prabowo Subianto, yang alhamdulillah beliau juga berhasil dalam kontestan Pilpres. Ya, tentu sedikit memiliki hubungan emosional, ya, dan memiliki langkah-langkah lah untuk berkomunikasi. Ya, namanya anak buah menghadap mantan pimpinannya, ya mungkin ada celah lah. Demikian juga terhadap Provinsi Riau. Provinsi Riau ini sedemikian luasnya, ya tentu memiliki diharapkan kita memiliki pemimpin yang juga serius, ya, yang telah memiliki kemampuan, kepiawaian dan rekod yang jelas, ya, untuk memimpin Provinsi Riau. Dan itu kami sementara melihat ada di sosok Bapak Kamsul. Assalamualaikum sahabat SS semua. Ya, kembali kita membahas perkembangan wacana politik terkait pemilu kada serentak 2024, khususnya untuk Provinsi Riau dan Kabupaten Kampar. Sejumlah nama mulai bermunculan ke permukaan, baik untuk bakal calon Gubernur Riau, bacalon Wakil Gubernur Riau, sampai pada bakal calon Bupati dan bacalon Wabub periode 2024-2029. Seperti dalam pemberitaan banyak media online, Dr. Haji Kamsul MM, nama mantan penjabat Bupati Kampar adalah yang paling santer disebut-sebut saat ini akan menjadi calon kuat untuk Riau I. Bahkan seorang politisi senior Kabupaten Kampar, Suharmi Hasan, yang merupakan putra asli Kampar, ikut menyuarakan ketokohan dan kepiawaian seorang Kamsul dalam memimpin. Ini dapat dibuktikan dengan masih sangat kuatnya figur Kamsul di hati masyarakat Kampar atas setahun memimpin negeri serambi mekahnya Riau itu. Tentu saja penilaian objektif Suharmi Hasan, sang purnawirawan TNI ini, Kamsul tidak sebatas itu saja. Pola komunikasi, visi, dan strategi membangun negeri sudah teruji, sebut Suharmi Hasan. Dalam sebuah kesempatan wawancara langsung seusai acara syukuran keluarganya, Suharmi juga menyatakan dengan bulat bahwa ia juga akan ikut bertarung di Pilkada Kampar 2024 beberapa bulan lagi dengan telah menjalin komunikasi dengan tokoh politik dan sejumlah partai. Ini dia wawancara itu selengkapnya. Assalamualaikum Bu Suharmi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, luar biasa nampaknya kumisnya ya, makin hitam, makin tebal. Ya. Ini pertanda apa ini mungkin? Pertanda suasana lebaran saja. Suasana lebaran saja. Oke. Wow, ini kan rame-rame sudah mulai bermunculan para balon Bupati Kampar. Banyak nama yang muncul. Nah, tidak disebut-sebut awal-awal dulu. Suharmi maju sebagai bakal Bupati Kampar. Nah, tapi akhir-akhir ini muncul, bahkan legitimnya tuh kuat ini, wo. Ini perlu tahu ini masyarakat. Serius tuh. Kalau siapapun yang ingin berkompetitor dalam kontestan politik dalam rangka merebut kursi kepala daerah khusus di Kabupaten Kampar, itu boleh-boleh saja, ya. Tentu makin ramai orang yang ingin berkompetitor politik, ingin menjadi pimpinan di Kabupaten Kampar. Ya, tentu itu adalah suatu potensi yang luar biasa yang dimiliki oleh Kampar, ya. Tapi saya selalu berpesan, siapapun orang yang ingin maju, ya, tentu dia mampu melewati mekanisme yang ada. Apakah dari partai politik atau perseorangan dan independen, ya silakan. Nah, jadi proses ini harus dilalui. Ya, tentu kalau tentang
pribadi saya, dari dulu saya selaku putra Kabupaten Kampar, ya juga ingin punya hasrat mengabdikan diri, ingin punya keinginan memimpin Kampar ke depan. Ya tentu kita juga akan melalui proses-proses yang saya sampaikan tadi. Oke. Ini kan informasi bahwa hasil dari Pileg kemarin 14 Februari 2024 kemarin yang baru kita lalui, dan juga hasil Pilpres itu berpengaruh kepada proses pilkada Gubri dan juga pilkada Bupati. Nah, ini seperti apa, Womandak? Ya betul ya, artinya kalau seandainya perolehan suara daripada partai politik, pasti akan rentan hubungannya dengan pelaksanaan kepala daerah. Apakah kita diusung oleh partai apa, gitu kan? Partai A, partai B, ya tergantung perolehan suara yang dimiliki oleh partai tersebut. Makin besar perolehan suara, makin berpeluang besar pula terhadap kandidat diusung oleh partai itu. Ya, kemudian ya tentu belum sampai saat ini kan belum ada satu orang pun calon-calon yang akan maju itu yang telah memiliki recommended dari partai politik yang berasal dari pusat. Tapi kan komunikasi sudah jalan. Kita sudah, mungkin orang lain juga melakukan hal yang sama, tapi siapa nanti yang memiliki keberhasilan untuk mendapat rekom daripada partai politik dari Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik masing-masing. Kabarnya sudah mendekati beberapa partai dan juga termasuk Partai Gerindra, partai Mas kita yang dipimpin sekarang ini ketua, benar tuh? Ya, itu kan namanya sah-sah saja ya, untuk berkomunikasi dengan berbagai macam partai politik sah-sah saja. Dengan Gerindra, tentu karena kebetulan saya ini adalah mantan seorang prajurit dan notabene ketua umum Partai Gerindra adalah Bapak mantan Panglima saya, Bapak Prabowo Subianto, yang alhamdulillah beliau juga berhasil dalam kontestan Pilpres. Ya tentu sedikit memiliki hubungan emosional, ya, dan memiliki langkah-langkah lah untuk berkomunikasi. Ya namanya anak buah menghadap mantan pimpinannya, ya mungkin ada celah lah barangkali di situ. Itu yang kita harapkan. Ya, ini kita agak geser sedikit wacananya. Kemarin-kemarin kan gua agak santai, nggak mau diwawancara soal pilkada masih ya. Tapi sekarang justru gua sudah mulai dengan geliat yang melejit tadi. Ini kan ramai berita di media online, website gitu. Seperti memberi sinyal kuat untuk Bapak Kamsol sebagai Gubernur Riau. Betul ya, saya juga sudah membaca track record beliau. Semasa beliau juga memimpin Kabupaten Kampar, sempat setahun menjadi PJ Bupati Kampar. Beliau luar biasa, menunjukkan dedikasinya, keseriusannya untuk memimpin Kampar. Dan itu patut kita contoh. Dan apabila beliau punya hasrat dan keinginan maju sebagai calon Gubernur Riau yang akan datang, ya tentu kita siap untuk memberikan dukungan dan support terhadap beliau. Ya gimana pun kita melihat sosok seseorang yang memiliki kemampuan, yang sudah malang melintang baik di birokrat maupun di politisi, ya cukup mumpunilah untuk kita berikan dorongan kepada beliau. Ya, artinya kan melihat sosok beliau, kinerja beliau di Kampar itu tadi bisa dijadikan tolak ukur untuk Riau ya? Betul, karena ya setiap seseorang memimpin baik di skup kecil maupun skup besar, mereka memiliki suatu kepiawaian. Hal itu yang perlu kita nilai terlebih dahulu. Karena konsep memimpin itu tergantung besar kualitasnya, perwilayahnya, ya yang jelas dia sudah memiliki track record yang cukup saat memimpin Kabupaten Kampar semasa itu. Oke. Analisis politik Sanggam. Pak Kamsol awalnya digadang-gadang untuk mencalon di Bupati Kampar. Ternyata Suarmi sendiri mendukung beliau untuk maju di Pilgubri. Nah, sendiri maju di insya Allah di Pilkada Kampar. Apakah ini paket nanti provinsi ke bawah? Sudah terjadi komunikasi seperti itu? Sebenarnya ya komunikasi politik sah-sah saja ya. Artinya dengan segala pihak. Pak Kamsul kebetulan punya keinginan dan hasrat ingin menjadi calon Gubernur Riau. Ya saya juga diberi kesempatan untuk berdiskusi dengan beliau, dan beliau juga sepertinya memberikan sinyal-sinyal positif lah terhadap kita. Karena ke depan memang kita butuh orang-orang yang memiliki keseriusan dalam memimpin negeri
Riau dan Kabupaten Kampar. Begitu melihatnya. Mungkin ada hal-hal khusus yang ingin Bu sampaikan, Bu. Ini Pilkada Kampar dan Pilgub ini, silakan. Baik, terhadap Pilkada Kampar, tentu kita berharap terhadap masyarakat Kampar, siapapun ke depan menjadi pemimpin Kampar, tentu kita berharap orang-orang yang serius ya untuk membangun negeri Kabupaten Kampar. Karena saya melihat sedemikian banyak potensi yang Kabupaten Kampar miliki. Tapi selama ini belum ada upaya-upaya yang dilakukan oleh pemimpin tersebut dalam mengelola sumber daya yang ada di Kabupaten Kampar. Nah, ini sangat penting menurut saya. Karena apabila seorang kepala daerah hanya mengandalkan APBD saja untuk membangun daerah ini, ya tanpa berupaya mencari peluang-peluang lain yang akan dikembangkan di Kabupaten Kampar, saya rasa sangat lambat terwujudnya Kabupaten Kampar yang maju tersebut. Nah, demikian juga terhadap Provinsi Riau. Provinsi Riau ini sedemikian luasnya, ya tentu memiliki diharapkan kita memiliki pemimpin yang juga serius, ya, yang telah memiliki kemampuan, kepiawaian dan rekod yang jelas, ya, untuk memimpin Provinsi Riau. Dan itu kami sementara melihat ada di sosok Bapak Kamsul. Kamsul ya. Kayaknya nggak main-main lagi nih. Nggak main-main lagi. Nampaknya Wu sendiri udah serius banget ini. Ya, untuk pendekatan partai-partai sudah maksimal ini, Wu belum? Maksimal tentu di endingnya nanti tentu apabila kita sudah mulai pegang rekomendasi daripada partai yang akan memberikan kepercayaan kepada kita, ya tentang kolerasinya dengan calon gubernur memang sudah kita jalin komunikasi sehingga ada suatu bahasa untuk memimpin Riau ini harus memiliki sinergi antara gubernur dan bupati di kabupaten se-Provinsi Riau. Oke, mudah-mudahan langkah Wu Suharmi Hasan mulus, tercapai apa yang dicita-citakan, mudah-mudahan berhasil, Wu. Oke, minta doa dari segenap masyarakat, terutama Kabupaten Kampar untuk kami dan Provinsi Riau untuk Bapak Kamsul. Oke, terima kasih, Bu. Ya, Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam.